أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده Jamaah salat asar imam rahimahullah, syukur pada Allah dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini mari sejenak kita untuk kembali mempersiapkan keimanan kita, setidaknya dengan siraman rohani ini nanti ke depannya setelah siang ditelan oleh malam, keimanan kita terus bertambah dan selalu kokoh untuk terus mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala alam ini, dan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang menjadi hakul yakin kita dalam karunia kehidupan ini. Pada kesempatan ini berpijak dari surat Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusahhir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Bapak Ibu jamaah berbahagia, bahwa sejatinya kesombongan itu memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang bisa memiliki seharusnya kesombongan itu. Tapi nyatanya adalah ada juga makhluk ciptaan Allah yang di awal penciptaan manusia sudah menunjukkan tanda kesombongan keakuannya itu. Itulah iblis laknatullah yang tidak mau tunduk kepada Adam sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'amaka ala tasjud ma'amar. Apa yang membuat kamu enggak mau, enggan untuk sujud? Jawabannya adalah ana khairu bih. Kata iblis pada Allah, aku lebih baik. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Inilah perawalan, permulaan munculnya kesombongan oleh makhluk-makhluk kita. Inilah tongkat pertama, pondasi pertama makhluk manusia yang sombong. Ketika semakin banyak manusia dan ketika datang Muhammad SAW membawa ajaran pada umat dalam rangka diutammima makarimul akhlak, untuk memperbaiki akhlak, maka Allah ingatkan manusia itu melalui Nabi Muhammad yang kita cintai, yang diterangkan dalam Al-Quran sebagaimana kita baca, wala tusahhir khaddaka lin-nas. Jangan kita sombong di atas dunia ini, karena biarlah sombong itu milik syaitan laknatullah, dan sebenarnya kita yakini yang berhak sekali untuk sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita memahami bersama ketika kita menjalankan kehidupan ini. Dengan bekal yang kita miliki, apakah kita punya ilmu pengetahuan yang luas, atau kita memiliki harta yang banyak, misalkan harta melimpah ruah, rumah bertingkat, kemudian kita banyak memiliki, orang lain tidak memiliki. Jangan karena kita memiliki itu yang membuat kita memalingkan wajah kita dari manusia yang lain, alias muncul kesombongan. Jangan karena kita merasa alim, kemudian dengan kealiman kita itu kita mudah menyalahkan orang lain, maka itu sejatinya adalah sombong. Kenapa? Karena kalau sudah mulai kita mengatakan dia lebih baik daripada saya
sama halnya bagaimana syaitan laknatullah mengatakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya mithqala, yang di dalam hatinya ada sedikit al-kibr. Apa itu al-kibr? Al-kibr itu adalah menyepelekan orang lain dan membantah keberadaan sebuah kebenaran. Maka siapa-siapa yang di dalam hatinya kalau punya sebiji sawi rasa sombong di dalam hatinya, maka surga bukan tempat dia. Nah, oleh karena itu jamaah berbahagia, apalagi di momentum hari ini kita di Kota Padang, Sumatera Barat di Indonesia sedang proses pemilihan pemimpin untuk kita. Walaupun siapapun yang kita dukung, siapapun yang kita usung, yang kita jagokan, silakan. Tapi sekali lagi, mari kita jaga tatanan keislaman yang telah diatur oleh Allah dan sunnah Rasulullah ini. Agar apa? Jangan kita membangga-banggakan bahwa ini lebih baik daripada itu, ini lebih baik pada sana, sana lebih baik pada sini, dan seterusnya. Maka kuncinya apa? Kuncinya adalah kalau kita punya penerangan, kita punya lampu yang kita anjung-anjung, terangkan saja lampu kita tanpa mesti untuk mematikan lampu orang lain. Tapi kalau sudah muncul dan seolah-olah tidak ada yang lebih hebat, di antara yang ada itu hanya ini, yang berbahaya. Walaupun urusan dunia, tapi dia berimplikasi kepada nilai akidah kita. Dan ditambah lagi dalam kehidupan kita sehari-hari dengan semua kelebihan yang kita diberikan oleh Allah, maka sejatinya jadikanlah kelebihan itu adalah momentum kita untuk bersyukur kepada Allah. Maka bersyukur inilah yang akan menyelamatkan kita dari sikap-sikap keangkuhan, sikap-sikap kesombongan, sikap-sikap kepongahan. Justru Allah akan memberikan kelapangan kepada kita kalau kita terus bersyukur. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kita bersyukur, maka akan ditambah kenikmatannya. Apa tambah kenikmatan? Kalau kita sudah banyak, kita memiliki harta, memiliki kelebihan ilmunya, kelebihan sehingga kita punya titel yang tinggi dan seterusnya. Ketika kita memiliki itu semua kemudian kita bersyukur, maka tingkat ketenangan kebatinan kita serta suasana kebatinan kita akan diberikan keteduhan oleh Allah. Kenapa? Karena kita bersyukur dan selalu ingat kepada Allah, maka Allah mengingatkan kepada kita juga, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena kita bersyukur pada Allah, kita senantiasa ingat kepada Allah bahwa semua yang diberikan Allah ini adalah pinjaman titipan belaka, maka hati kita damai, tentram. Kita tidak merasa tersiksa dengan apa-apa yang kita miliki. Kenapa? Karena kita memahami semua yang kita punya ini hanya sementara dan tidak kekal. Ini hanya titip. Yang namanya titipan tentu tidak selamanya akan berada sama kita. Oleh karena itu, jamaah suasana berbahagia, mari kita bersungguh-sungguh di dalam kehidupan kita ini agar kita terhindar, terjauh dari rasa, dari sikap sombong karena kita memiliki kelebihan-kelebihan itu. Ingat bahwa kelebihan-kelebihan kita itu jangan-jangan itu adalah sebagai istidraj untuk kita. Jangan-jangan kelebihan itu adalah ujian bagi kita untuk tetap bertawakal pada Allah. Jangan-jangan kelebihan-kelebihan itu ada cobaan kita agar kita senantiasa untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya terjauh dari sikap sombong dan angkuh, terhindar sikap pongah dan congkak, dan kita tetap menundukkan diri kita, menundukkan wajah kita hanya kepada Allah, dan kita menjaga semua apa-apa yang diperintahkan Allah dan apa-apa yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW untuk kita gunakan, kita pakai dalam kehidupan kita ini dalam rangka mendapatkan surganya Allah yang senantiasa kita dambakan sebagai seorang muslim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.